Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime maste. Watashi no namae wa Yopi desu. Indonesia no chimai karaimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas Gaku no Bunka yang berarti budaya sekolah di Jepang dan Kaisa no Bunka yang berarti budaya perusahaan di Jepang. Gaku no Bunka, budaya sekolah di Jepang. Seragam sekolah, yang dalam bahasa Jepang berarti seibuku. Semua sekolah di Jepang memiliki versi seragam musim panas, serta versi musim dingin. Seragam musim panas dibuat dengan model sederhana dan ringan. Biasanya terdiri dari kemeja putih dan celana panjang untuk anak laki-laki, dan blus ringan, dan rok dengan dasi untuk anak perempuan. Seragam musim dingin terbuat dari bahan yang lebih berat, dan dilengkapi dengan jaket blazer untuk menjaga siswa tetap hangat. Seragam untuk siswa perempuan dalam bahasa Jepang disebut serafu. Sedangkan untuk siswa laki-laki dalam bahasa Jepang disebut gakuran. Keadaan bangunan dan ruang kelas di Jepang. Ruang kelas di Jepang pada umumnya sama dengan ruang kelas di sekolah Indonesia. Bedanya, perlengkapan meja dan kursi dirancang khusus agar praktis dipakai untuk berbagai keperluan. Misal, meja bagian kiri dan kanan diberi kaitan untuk menggantungkan tas. Selain itu, meja dan kursi mudah digeser. Bila mana rantai ruang kelas akan diubah fungsi menjadi lapangan mini untuk simulasi atau permainan. Selain itu juga, siswa dapat membersihkan lantai dengan mudah. Kebanyakan sekolah di Jepang memiliki penunjang fasilitas yang memadai. Di antaranya, ada gym yang dalam bahasa Jepang berarti jimu, gedung olahraga yang dalam bahasa Jepang berarti taikukan, lapangan atletik yang dalam bahasa Jepang berarti undojo, sedangkan untuk lapangan olahraga, burando. Hari libur nasional. Jika hari libur nasional Indonesia kebanyakan ditetapkan berdasarkan hari-hari keagamaan dan hari-hari bersejarah nasional, beda dengan di Jepang. Hari libur nasional Jepang banyak dipengaruhi oleh alam dan tradisi masyarakat Jepang. Misalnya libur musim semi, libur musim panas, libur musim dingin, dan lain-lain. Berikut hari-hari libur nasional masyarakat Jepang. 1 Januari, Oshougatsu, diperingati sebagai hari libur tahun baru. Senin minggu kedua Januari, Seiji no Hi, diperingati sebagai hari libur perayaan kedewasaan. 11 Februari, Kenkoku Kinen no Hi, diperingati sebagai hari libur pembangunan nasional. 20 Maret, Sonbun no Hi, diperingati sebagai hari libur equinox pada musim semi. 29 April, Midori no Hi, diperingati sebagai hari libur penghijauan. 3 Mei, Kenpoi Kinenbi, diperingati sebagai hari libur Undang-Undang Dasar. 4 Mei, Kumi no Kyujitsu, diperingati sebagai hari libur nasional. 5 Mei, Kodomo no Hi, diperingati sebagai hari libur anak-anak. 20 Juli, Umi no Hi, diperingati sebagai hari libur kelautan. 15 September, Keiro no Hi, diperingati sebagai hari libur hormat kepada orang tua. 23 September, Subu no Hi, diperingati sebagai hari equinox pada musim gugur. Senin minggu kedua Oktober, Taiku no Hi, diperingati sebagai hari libur kesehatan dan olahraga. 3 November, Kinrou Kansa no Hi, diperingati sebagai hari buruh. 23 Desember, Ano Tanjobi, diperingati sebagai hari libur ulang tahun kaisar. Kegiatan tahunan di Jepang. Kegiatan pembelajaran sekolah di Jepang kebanyakan menggunakan sistem catur ulang. Pembagian sistem catur ulang adalah sebagai berikut. Catur ulang 1 awal April sampai dengan akhir Juli. Catur ulang 2 awal September sampai dengan akhir Desember. Catur ulang 3 awal Januari sampai dengan akhir Maret. Macam-macam pelajaran di sekolah Jepang. Pelajaran pokok SMA di Jepang adalah bahasa Jepang sebagai bahasa nasional, Kokugo.
Pelajaran lainnya adalah bahasa Inggris, Eigo, matematika, Sugaku, sejarah Jepang, Nihonshi, eksak yang terdiri dari kimia, biologi, fisika, dan pelajaran lain seperti olahraga, musik, dan seni. Buku teks pelajaran bahasa nasional dibuka dari kiri ke kanan. Teks ditulis dari arah atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk pelajaran lain, biasanya dibuka dari kanan ke kiri dan ditulis mendatar. Kebanyakan pelajar Jepang akan menggunakan kamus untuk pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan kamus elektronik. Yukaisa no Bunka, budaya kerja di Jepang. Penerimaan karyawan baru. Penerimaan karyawan baru di Jepang itu pada 1 April. Dalam keindahan mekarai bunga sakura, bulan April menyebut tahun yang baru dengan penuh cita-cita untuk 1 tahun ke depan. Bulan April sebagai awal tahun di Jepang merupakan kekasih negeri sakura ini. Bulan ini merupakan masa mulai masuk sekolah atau masuk kerja. Jam kerja. Pertama yang harus diketahui adalah jumlah jam kerja di Jepang yang ditentukan oleh hukum adalah 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Jam istirahat untuk jam kerja lebih dari 6 jam adalah 45 menit, sedangkan jam istirahat untuk jam kerja lebih dari 8 jam adalah 60 menit. Setibanya di kantor, para karyawan biasanya melakukan salam atau eisatsu saat mereka telah tiba di kantor. Kegiatan yang ada di perusahaan. Yang pertama, ada Kangeikai, adalah acara penyambutan karyawan baru. Selanjutnya, Nomikai, adalah acara minum-minum bersama. Selanjutnya, ada Bonenkai. Bonenkai adalah acara yang sama seperti Nomikai tetapi memiliki makna yang berbeda. Bonenkai adalah pesta akhir tahun di Jepang yang diadakan untuk melupakan semua kesukaran dan kerja keras pada tahun itu. Pesta ini sama sekali tidak memiliki makna religius dan tidak memiliki standar tata cara pelaksanaan, namun sudah menjadi salah satu tradisi. Selanjutnya, ada Shinenkai. Shinenkai adalah pesta makan di Jepang yang diadakan oleh organisasi, perusahaan, atau kantor-kantor untuk merayakan awal tahun baru. Perusahaan Jepang ada yang menggunakan Shinenkai untuk mengumumkan kebijakan manajemen perusahaan untuk tahun itu. Konsep budaya kerja. Konsep budaya kerja akan sangat membantu saat ada kesempatan bekerja dengan orang Jepang. Berikut ini adalah budaya kerja di Jepang yang harus diketahui. Yang pertama, rasa disiplin yang tinggi. Budaya kerja di Jepang terkenal dengan perfeksionis dan kedisiplinan. Hal tersebut memang terkesan kaku, namun budaya tersebut membuat jadwal kerja tertata dengan rapi. Waktu bekerja pun dihitung dengan teliti. Jadi, jangan sampai menyepelekan waktu saat bekerja dengan orang Jepang. Sekali mendapat image jelek, akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Yang kedua, bekerja dengan detail. Melakukan pekerjaan dengan detail juga termasuk budaya kerja Jepang. Masyarakat Jepang selalu memperhatikan pekerjaan yang sering dianggap orang lain tidak penting. Karena budaya inilah, barang-barang yang diproduksi Jepang memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, berdedikasi tinggi. Dalam melakukan pekerjaan, masyarakat Jepang selalu bersikap totalitas dan berdedikasi tinggi. Bahkan, masyarakat Jepang biasanya melakukan pekerjaan 30 menit sebelum jam kerja untuk mempersiapkan semua kebutuhan kerja. Kerennya lagi, masyarakat Jepang tidak menunda waktu untuk bekerja. Hal tersebut membuat pekerjaan selalu tepat waktu. Yang keempat, sistem kerja senior-junior yang positif. Dalam sistem kerja yang diterapkan perusahaan Jepang, masih ada penerapan budaya senior dan junior yang kental. Namun, makin kesini, budaya ini makin terasa menipis keberadaannya. Adanya sistem senioritas ini dapat mengajarkan para junior rasa hormat terhadap atasan, senior bahkan tamu. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi. Yang kelima, tidak membedakan pekerjaan. Tidak membedakan pekerjaan juga termasuk salah satu budaya kerja Jepang. Jadi, saat bekerja di Jepang, setiap orang harus siap untuk melakukan segala jenis pekerjaan. Bahkan, harus siap untuk melakukan pekerjaan yang tidak disukai juga. Karena budaya kerja ini, banyak orang yang tidak meremehkan segala jenis pekerjaan. Yang keenam, kebiasaan lembur. Lembur menjadi budaya yang sangat erat dengan pekerja Jepang. Kebiasaan lembur dilakukan oleh sebagian besar pekerja Jepang.
sistem kerja masyarakat Jepang adalah berangkat di awal waktu dan pulang di akhir. Budaya kerja ini tidak sepenuhnya baik. Konsep etos kerja. Masyarakat Jepang terkenal dengan etos kerja yang baik dan penuh etika dalam setiap pekerjaan. Etos kerja masyarakat Jepang ini bisa ditiru dan diterapkan dalam melakukan pekerjaan. Berikut ini adalah konsep etos kerja yang bisa ditiru. Yang pertama ada Kaizen. Yang kedua ada Bushido. Yang ketiga ada Meiji Kokan. Yang keempat ada Keisan. Yang kelima ada Ganbate. Arigatou gozaimasu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.